Pengertian teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat, dan gurunya sudah mengajarkannya dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Menurut teori ini, yang terpenting adalah masukan, atau input yang berupa stimulus, dan keluaran, atau output yang berupa respon. Pada contoh di atas, stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu, untuk membantu belajar siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan, karena tidak dapat diamati, dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati, hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru, atau stimulus, dan apa yang dihasilkan siswa atau respon, semuanya harus dapat diamati, dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting, untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik, adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negative reinforcement dikurangi, maka respon pun akan berkurang. Kelebihan teori behavioristik. Pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah, sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif, yang didasari pada perilaku yang tampak. Keempat, dengan melalui pengulangan, dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi, dengan pembiasaan, dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut, dan lebih optimal. Kelima, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana, sampai pada yang kompleks, dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil, yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. Ketujuh, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek, dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan yang ke-8, teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi, dan harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Kekurangan teori behavioristik. Pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran, dan menghafalkan apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Keempat, penggunaan hukuman, yang sangat dihindari oleh para tokoh, justru dianggap sebagai metode yang paling efektif bagi teori behavioristik untuk menertibkan siswa. Kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Ke-6. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru, dan mendengarkan apa yang didengar, dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer, tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Ke-7. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen atau terpusat, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Ke-8. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru,
atau Center Teacher Learning, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil, yang dapat diamati, dan diukur. Kesembilan, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran, mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan, bagi siswa, yaitu guru sebagai center, otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih, dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Teori behaviorisme, yang menekankan, adanya hubungan antara stimulus, S dengan respons, R, secara umum dapat dikatakan, memiliki arti yang penting bagi siswa, untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya, guru banyak memberikan stimulus, dalam proses pembelajaran, dan dengan cara ini siswa akan merespons, secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward, yang berfungsi sebagai reinforcement atau penguatan terhadap respons yang telah ditunjukkan. Oleh karena, teori ini, berawal dari adanya percobaan sang tokoh behavioristik terhadap binatang, maka dalam konteks pembelajaran ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Menurut Mukinan 1997, beberapa prinsip tersebut adalah 1. Teori ini beranggapan bahwa, yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar sesuatu, jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. 2. Teori ini beranggapan bahwa, yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus, dan respons, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting, karena tidak dapat diamati. 3. Reinforcement, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam belajar. Respons akan semakin kuat apabila reinforcement, baik positif maupun negatif, ditambah. Jika yang menjadi titik tekan dalam proses terjadinya belajar pada diri siswa, adalah timbulnya hubungan antara stimulus dengan respons, di mana hal ini berkaitan dengan tingkah laku apa yang ditunjukkan oleh siswa, maka penting kiranya, untuk memperhatikan hal-hal lainnya di bawah ini, agar guru dapat mendeteksi atau menyimpulkan, bahwa proses pembelajaran itu telah berhasil. Hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Guru hendaknya paham tentang jenis stimulus apa yang tepat untuk diberikan kepada siswa. 2. Guru juga mengerti tentang jenis respons apa yang akan muncul pada diri siswa. 3. Untuk mengetahui apakah respons yang ditunjukkan siswa ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan, maka guru harus mampu a. menetapkan bahwa respons itu dapat diamati atau observable. b. Respons yang ditunjukkan oleh siswa dapat pula diukur atau measurable. c. Respons yang diperlihatkan siswa hendaknya dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas kebermaknaannya eksplisit. D. Agar respons itu dapat senantiasa terus terjadi, atau setia dalam ingatan atau tingkah laku siswa, maka diperlukan sekali adanya semacam hadiah reward. Aplikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran atas siswa menunjukkan tingkah laku atau kompetensi sebagaimana telah dirumuskan, guru perlu menyiapkan dua hal, sebagai berikut. 1. Menganalisis kemampuan awal, dan karakteristik siswa-siswa sebagai subjek yang akan diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi, dan kompetensi dasar, perlu kiranya dianalisis kemampuan awal, dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun sama sekali atau mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan, dan keterampilan yang didapat di luar proses pembelajaran. Selain itu, setiap siswa juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam hal mengakses dan atau merespons sejumlah materi dalam pembelajaran. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh guru, jika melaksanakan analisis terhadap kemampuan, dan karakteristik siswa, yaitu, a. akan memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci tentang kemampuan awal para siswa, yang berfungsi sebagai prasyarat bagi bahan baru yang akan disampaikan. b. akan memperoleh gambaran tentang luas dan jenis pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Dengan berdasar pengalaman tersebut, guru dapat memberikan bahan yang lebih relevan, dan memberi contoh serta ilustrasi yang tidak asing bagi siswa. c. akan dapat mengetahui latar belakang sosiokultural para siswa, termasuk latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. d. akan dapat mengetahui tingkat pertumbuhan, dan perkembangan siswa, baik jasmaniah maupun rohaniah. E. akan dapat mengetahui aspirasi dan kebutuhan para siswa. F. dapat mengetahui tingkat penguasaan bahasa siswa. G. dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh siswa sebelumnya.
Dapat mengetahui sikap dan nilai yang menjiwai pribadi para siswa. 2. Merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Idealnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa, dan juga sesuai dengan kondisi siswa, sehingga di sini, guru tidak akan overestimate dan atau underestimate terhadap siswa. Namun kenyataan tidak demikian adanya. Sebagian siswa ada yang sudah tahu dan sebagian yang lain belum tahu sama sekali, tentang materi yang akan dibelajarkan, di dalam kelas. Untuk dapat memberi layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa, yang mendekati idealnya, atau sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik masing-masing kelompok, kita dapat menggunakan dua pendekatan yaitu siswa A. Menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan, yaitu dengan cara guru melakukan tes dan pengelompokan dalam hal ini tes dilakukan sebelum siswa mengikuti pelajaran, atau B. Materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa. Materi pembelajaran yang akan dibelajarkan, apakah disesuaikan dengan keadaan siswa atau siswa menyesuaikan materi? Keduanya dapat didahului dengan mengadakan tes awal atau tes prasyarat atau prerequisite test. Hasil dari prerequisite test ini dapat menghasilkan dua keputusan, yaitu, siswa dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni, A. Sudah cukup paham dan mengerti, serta, B. Belum paham dan mengerti. Jika keputusan yang diambil siswa dikelompokkan menjadi dua di atas, maka konsekuensinya, materi, guru dan ruang belajar harus dipisah. Hal seperti ini tampaknya sangat susah untuk diterapkan, karena berimplikasi pada penyediaan perangkat pembelajaran yang lebih memadai, di samping memerlukan dana atau budget yang lebih besar. Cara lain yang dapat dilakukan adalah, atas dasar hasil analisis kemampuan awal siswa dimaksud, guru dapat menganalisis tingkat persentase penguasaan materi pembelajaran. Hasil yang mungkin diketahui adalah, bahwa pada pokok materi pembelajaran tertentu, sebagian besar siswa sudah banyak yang paham, dan mengerti, dan pada sebagian pokok materi pembelajaran yang lain, sebagian besar siswa belum atau tidak mengerti dan paham. Rencana strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru, terhadap kondisi materi pembelajaran yang sebagian besar siswa sudah mengetahuinya, materi ini bisa dilakukan pembelajaran dalam bentuk kokurikuler atau siswa diminta untuk menelaah dan membahas di rumah atau dalam kelompok belajar, lalu diminta melaporkan hasil diskusi kelompok dimaksud. Sedangkan terhadap sebagian besar pokok materi pembelajaran yang tidak, dan belum diketahui oleh siswa, pada pokok materi inilah yang akan dibela penuh di dalam kelas. Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran adalah, 1. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. 2. Melakukan analisis pembelajaran. 3. Mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. 4. Menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. 5. Mengembangkan bahan ajar, pokok bahasan, topik, DEL. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, kegiatan, metode, media dan waktu. 7. Mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan latihan, tugas, tes dan sejenisnya. 8. Mengamati dan menganalisis respons pembelajar. 9. Memberikan penguatan reinforcement, baik positif maupun negatif, serta 10. Merevisi kegiatan pembelajaran. Sekian penjelasan tentang teori belajar behavioristik, selanjutnya akan dipaparkan materi tentang teori belajar nativistik. Ikuti terus video-video materi pada channel YouTube ini dengan cara subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau belum kalian pahami, silakan komentar di kolom komentar YouTube. Terima kasih.